selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada Minggu pagi. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu bersama. Saat teduh dimulai. Amin, selesai. Adik-adik, siapkan Alkitab, siapkan kidung ceria untuk kita bernyanyi dan membaca Alkitab bersama. Untuk itu adik-adik, mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama dari kidung ceria nomor 9. Tuhan pencipta semesta, bait pertama dan bait yang kelima. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini kami dapat beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga ibadah kami Kau dapat berkati dan dapat berjalan dengan baik dan benar. Kau akan menyertai semua kami yang ada di sini. Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengan tunaikan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur puji-pujian yang akan dibawakan oleh adik Ileana. Mazmur 78 ayat 1-4. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sandengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik, mari kita sambut dari kidung ceria nomor 227, Tanganku hendak kupakai. Tanganku hendak kupakai, melayani Tuhanku. Kaki juga ku gunakan, ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengar suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita belajar tentang keturunan atau silsilah. Enci mau tanya dulu ya, adik-adik tahu nggak nama opamu, omamu, nama ayahmu, nama mamamu, dan adik kakak? Kalau nggak tahu atau belum tahu nanti tanya ya, karena ada aktivitasnya hari ini. Nanti kamu lihat, buka WA grup PT, di situ ada sebuah gambar family tree untuk diisi siapa omamu dan siapa opamu dan seterusnya.
Dan juga yang kedua ada gambar teka-teki silang untuk diisi mencari tokoh-tokoh Alkitab. Oke? Sudah siap mengerti? Ya, kalau mau tanya ya boleh juga melalui WA nanti tanya Anji ya. Kita sudah siap? Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama 1 Tawari 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang akan dibacakan oleh teman kita Jesslyn. Tapi sebelum membaca, kita berdoa dulu, mohon Roh Kudus membimbing dan menyertai kita. Kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini, mengawali hari baru dan pekan yang baru, kami datang dengan segala kerendahan hati, kiranya Tuhan menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam mendengarkan sapaan sabda firman-Mu. Agar kami mengerti dan melakukan yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Silahkan Jesslyn. 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 4. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henoch, Metusalah, Lameh, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan hari ini diceritakan oleh Tawari daftar nama yang dimulai dari Adam sampai kepada Nuh. Tawari artinya dalam bahasa Ibrani kejadian sehari-hari. Bagi masyarakat Israel, garis keturunan menjadi penting karena hal itu menyangkut jati diri umat pilihan Allah. Kitab ini juga menampilkan suatu umat yang setia pada Tuhan. Umat Tuhan yang rajin beribadah. Tapi ada yang cemas, mengira bahwa Allah sudah tidak lagi beri perhatian. Ternyata Israel masih merupakan bangsa yang dipilih dan dikasihi oleh Allah. Daftar keturunan ini dari Perjanjian Lama hingga lahirnya Yesus Kristus dapat kita baca dalam Perjanjian Baru, yakni Matius dan Lukas. Sekarang kita perhatikan ayat 1. Kata pertama ialah Adam yang merupakan tokoh pertama di awal kisah. Tokoh-tokoh nenek moyang bagi Israel yang disebutkan ialah Adam, Set, Enos. Adam artinya diambil dari tanah. Set dalam bahasa Ibrani menggantikan. Ia adalah putra ketiga dari Adam dan Hawa dan ia lahir sesudah Habel terbunuh. Masih ingat kan, Kain dan Habel adalah anak kembar. Enos arti namanya manusia. Ia adalah anak Set dan bapak Kenan. Ayat 2 melanjutkan daftar keturunan bangsa Israel dari Kenan hingga Yared. Ayat 3 melanjutkan daftar keturunan dari Henok hingga Lameh. Henok hidup bergaul dengan Allah. Kita bisa baca di Kejadian 5 ayat 24. Henok ini adalah anak dari Yared dan bapaknya Metusalah. Metusalah hidup 365 tahun. Henok adalah satu dari kedua orang dalam Perjanjian Lama yang terangkat ke sorga. Masih ingat adik-adik? Nabi Elia juga diangkat ke sorga. Jadi dua orang itu ya, Henok dan Elia. Metusalah adalah
anak dari Henokh, dan ia adalah kakak Nabi Nuh. Ayat 4. Daftar keturunan bangsa Israel dimulai dari Nuh hingga Yafet. Nuh adalah yang terlahir dari 10 bapak leluhur dan pahlawan air bah. Ia adalah seorang yang benar di mata Tuhan di antara orang-orang sebangsanya. Ia diberkati Tuhan dengan umur panjang 969 tahun. Sem adalah putra sulung Nuh. Ham, bapak Kanaan, putra kedua. Yafet, putra ketiga. Nah, adik-adik, kesimpulannya, kitab Tawarikh memperlihatkan bagaimana kehendak Allah bekerja melalui pengalaman nabi, suku-suku, dan perseorangan. Itu terus berlanjut sampai kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Lihat, Allah berkenan memilih seorang atau hambanya menurut kehendak dan otoritasnya. Allah memilih seseorang bukan karena orang itu baik, layak, tidak, melainkan karena Kristus melayakkan orang itu. Kita hanya menyambut dan menjalaninya, pengutusan Tuhan ketika Ia memilih. Nah, adik-adik, renungan pagi ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan mau melibatkan kita untuk melaksanakan karya penyelamatannya. Ya, mengetahui bahwa Tuhan suka memilih kita menjadi mitra kerjanya, dan Allah tanpa melihat atau memandang kita, siapa kita, latar belakang kita. Allah dapat memakai dan memilih siapa saja. Adik-adik juga dapat dipilih, dipakai. Walaupun kita banyak kesalahan dan dosa, Tuhan tidak melihat penampilan, kekayaan, kepandaian, kebaikan. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati dan dapat melakukan kehendak-Nya. Ya, adik-adik, semoga kita semua dilayakkan untuk melayani Dia dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita merespons firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 203, bait 1 dan 3 dengan judul Berkumandang dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Aktivitas hari Minggu 8 Mei 2022 ada 2 ya adik-adik. Yang pertama itu adalah Family Tree. Adik-adik diminta untuk mengisi nama dari keluarga adik-adik, nama-nama yang adik-adik
diketahui mulai dari oma, opa, mama, papa, adik, dan juga kakak yang adik-adik punya. Dan aktivitas yang kedua adalah mengisi kolom-kolom yang kosong dengan nama tokoh Alkitab. Adik-adik mengisinya dengan menjawab pertanyaan yang ada di bawah kolom tersebut. Mulai dari yang mendatar sampai yang menurun ya adik-adik. Kedua aktivitas yang akan adik-adik kerjakan, Enci dan Engku akan kirimkan melalui WhatsApp group agar adik-adik bisa melihat dengan jelas. Dikirimnya kapan nih Encingku? Nah, dikirimnya itu setelah ibadah hari Minggu pelayanan anak selesai. Jadi adik-adik bisa langsung mengerjakan dengan baik dan dengan benar, oke? Dan kalau udah selesai, adik-adik bisa langsung kirim ke WhatsApp grup anak tanggung. Dan adik-adik bisa langsung absen kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitas hari ini. Oke adik-adik? Nah, aktivitas yang adik-adik kerjakan setiap minggunya itu adalah absensi adik-adik di hari Minggu ya adik-adik. Jadi Enci dan Engku bisa lihat nih hari Minggu itu siapa aja sih yang ibadah, siapa aja sih yang mengerjakan aktivitas. Oke? Jangan lupa dikerjain ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita doa syafaat ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat, pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama untuk beribadah kepada-Mu, untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang Engkau berikan buat kami. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk dapat menjalani semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kiranya hidup kami seluruhnya hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh bangsa dan negara di dunia ini, khususnya bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga bangsa kami ini agar pemerintah mulai dari presiden sampai kepada unit terkecil diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat bekerja dengan baik bagi kepentingan rakyat agar semuanya boleh tercipta kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran, juga keadilan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena virus corona yang melanda dunia ini semakin berkurang. Dan korban pun dari virus ini banyak sekali berkurang. Kiranya Tuhan Yesus menghilangkan semua virus-virus ini agar virus corona ini benar-benar hilang dari permukaan bumi ini. Kami pun bersyukur karena kami sudah dapat berkumpul dengan sanak saudara kami yang jauh maupun yang dekat, walau masih tetap dengan prokes. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja, khususnya gereja kami GPIB Nazaret Tuhan, agar dalam keadaan atau situasi sekarang ini kami semua tetap bisa beribadah walau belum semuanya bisa kami lakukan secara offline atau tatap muka. Tuhan Yesus, pimpin pendeta kami, presbiter, pengurus, pelayan, seluruh pelkat, satpam, koster, dan seluruh jemaat kami Tuhan, agar dalam keadaan ini kami tetap kuat dalam iman percaya kepadamu dan tetap menjadi pelayan-Mu yang setia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga, teman-teman, Enci, Engku, guru kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan mereka.
bagi mereka yang kehilangan keluarga atau sanak saudara mereka. Kiranya Tuhan Yesus menjadi kekuatan dan penghiburan buat mereka yang ditinggalkan. Terima kasih pula Tuhan buat mereka yang Tuhan sudah boleh tambahkan umurnya. Kiranya sukacita dari Tuhan boleh mereka rasakan dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik klien PA kami dengan sekolah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan mau turut campur dengan seluruh pendidikan mereka dalam pelajaran yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus mau memimpin mereka dengan ulangan-ulangan ujian yang akan mereka hadapi. Kiranya mereka dapat mengerjakannya semuanya dengan benar, sehingga hasilnya memperoleh nilai yang terbaik, dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebelumnya kiranya Tuhan mau mengampuni kami agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu kemudian. Tuhan Yesus, terima kasih atas segalanya, dan doa yang tidak sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa adik-adik, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya adik-adik. Nah, sambil memberikan persembahan, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 217, bait yang pertama, beri padanya. Persembahan kita ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan yang semuanya itu asalnya dari-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang JWV membaca warta PA ya. Tapi tunggu. Lulu mau lihat kameranya udah bagus belum, bener ya? Tunggu. Kayaknya agak buram deh. Tunggu bentar ya JWV. Iya. Ini kenapa ya? Coba. Ya, tunggu. Nah, kayaknya udah benar nih JWV. JWV nanti kalau
masuk ya. Oke? Oke. Oke, tunggu bentar. Oke, udah beres kok. Oke. Jivivi. Nah, adik-adik, untuk warta PA Minggu tanggal 8 Mei 2022. 1. IHMPA online melalui YouTube jam 9 pagi. 2. Untuk persembahan yang adik-adik sudah berikan, adik-adik minta tolong sama mama, papa untuk menyerahkan ke kantor gereja ya, atau bisa ditransfer ke rekening gereja Nazaret dengan keterangannya persembahan IHMPA hari ini. Tanggalnya dicantumkan. Oke adik-adik. Yang ketiga, latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu jam 10 sampai dengan jam setengah 12 melalui Google Meet. Dengan pelatihnya adalah Ines dan Cindy. Ayo adik-adik yang mau bergabung dengan paduan suara PA, hubungi melalui WA NJVV ya. Oke adik-adik, ditunggu. Nomor 4, bagi adik-adik yang mau mengisi pujian lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Encik Mima ya. Terus untuk yang kelima, ucapan terima kasih kepada Kakak Yohana de Freitas yang sudah mengiringi kita dalam ibadah Minggu PA hari ini. Juga kepada adik Ilea dan adik Jesslyn yang sudah melayani di pagi hari ini. Terima kasih. Yang keenam, untuk adik-adik diingatkan untuk rajin mengerjakan aktivitas, karena itu juga sebagai daftar kehadiran adik-adik, apalagi bagi adik-adik yang mengingini atau meminta nilai untuk pelajaran agama dari gereja ya adik-adik. Yang ketujuh, untuk tugas minggu depan tanggal 15 Mei 2022 yaitu adik Kaira dan adik Jordin. Nah, ada lagi nih adik-adik. Ada teman kita yang berulang tahun loh adik-adik. Selamat ulang tahun ya buat adik Ditra. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati Ditra selalu. Oh iya, adik-adik, Ditra sudah menyelesaikan ujiannya. Nah, tinggal menunggu pengumuman. Kiranya Ditra memperoleh nilai yang terbaik ya. Amin. Nah, baik adik-adik, demikianlah warta PA hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Cinindi sekarang mau tanya nih, apa sih pesan firman Tuhan pada hari ini? Iya, betul. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, kita diingatkan, diberitahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita tanpa memandang apa-apa, tanpa melihat latar belakang kita. Ya, yang kedua, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya bisa melakukan hal-hal yang baik sama seperti Tuhan Yesus. Ya, Dia melakukan hal-hal yang baik. Nah, makanya adik-adik diberitahukan tadi bahwa kita apa?
teman sekerja Tuhan ya. Jadi kita harus berbuat baik sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Oke adik-adik, nah sebelum kita menutup ibadah kita akan memuji Tuhan kembali. Dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Kita akan segera menutup ibadah kita dengan doa. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena begitu kasih-Mu kepada kami sehingga pada hari ini ibadah Minggu Pelayanan Anak telah kami selesaikan Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang maha baik, kiranya mau memberkati kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan mari adik-adik kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.